Terima kasih Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih untuk undangan yang disampaikan kepada kami Kementerian Keuangan untuk juga bisa berpartisipasi di dalam Economic Outlook 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC. Ini adalah acara yang sangat baik yang kami merasa mendapat kehormatan untuk bisa ikut membagi dan menyampaikan apa saja agenda-agenda dari pemerintah, agenda-agenda nasional kita yang akan kita dorong ke depan untuk kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerataan yang lebih baik, pengurangan kemiskinan yang lebih dalam, dan juga untuk kemakmuran masyarakat kita. Ibu Bapak sekalian, saya rasa tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali dari Pak Hasim sebagai utusan khusus Presiden, yang juga menyampaikan banyak sekali items-items kegiatan ekonomi, aktivitas yang ingin kita lakukan ke depan. Saya boleh memberikan big picture-nya, juga melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Hasim tadi pagi. Ibu Bapak sekalian, yang pertama adalah Indonesia bagaimanapun juga merupakan bagian dari ekonomi global. Karena itu satu tugas utama kita adalah terus memperhatikan ekonomi global. Tadi banyak disebut tentang geopolitik, bagaimana berubahnya stance kebijakan, dan bagaimana stance kebijakan di tingkat global itu di masing-masing negara, di Amerika, di Tiongkok, di Eropa, dan di belahan dunia yang lainnya, kemudian memberikan dampak kepada yang namanya pergerakan atau dinamika global. Ini harus terus kita perhatikan, tidak boleh tidak. Karena apa yang menjadi dinamika di global memberikan dampak kepada sektor keuangan di tingkat global, dan sektor keuangan tingkat global itu juga memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Karena itu tugas paling pertama adalah memanage global uncertainty. Ini harus kita membuat supaya instrumen-instrumen di dalam negeri kita, kegiatan aktivitas ekonomi kita di dalam negeri bisa cukup agile, bisa cukup responsif terhadap uncertainty di tingkat global. Uncertainty apa saja Pak yang kira-kira sering kita bayangkan? Uncertainty mengenai pertumbuhan ekonomi global, uncertainty mengenai di bidang di sektor keuangan termasuk mengenai kurs, termasuk mengenai suku bunga, termasuk mengenai berbagai macam faktor-faktor yang kemudian secara langsung masuk dan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Nah, karena itu kalau kita melihat apa yang terjadi di tingkat global, ini kita waspadai dalam rangka bagaimana sehingga kita bisa tetap masuk ke meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Global ini sendiri memberikan sumber pertumbuhan baru dan juga tantangan yang baru. Ada tadi telah disampaikan oleh Pak Hasim tentang geopolitik, tentang kemudian kita juga lihat tantangan digitalisasi, juga sesuatu yang sangat penting. Kependudukan, umur penduduk yang terus meningkat dan kemudian bahkan di Indonesia juga terjadi aging population, dan tadi juga banyak disentuh mengenai perubahan iklim. Dan ini memberikan berbagai macam dampak kepada perekonomian dunia dan memberikan dampak juga kepada perekonomian Indonesia. Ini menjadi sangat-sangat penting. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kita menjaga Indonesia bisa tetap tumbuh, bisa tetap stabil, dan bisa tetap bekerja dengan baik, tentu banyak sekali indikator yang bisa kita munculkan. Ya, saya ingin mengangkat beberapa indikator saja. Pertama, kalau yang namanya pertumbuhan ekonomi Indonesia kita lihat bisa tetap stabil. Tahun lalu kita mendapatkan 5,03%. Kalau kita lihat secara sektoral
sektoralnya itu kemudian juga cukup encouraging. Ini sektoralnya, kalau tadi Pak Didi mengatakan manufaktur itu harusnya tumbuh lebih kencang. Saat ini manufaktur kita tumbuh di angka 4,4% pertumbuhannya, dan tentu ini sesuatu yang kita ingin supaya bisa lebih tinggi lagi. Ini sebabnya kenapa Pak Didi tadi mengatakan nggak mungkin tanpa industri pengolahan. Karena industri pengolahan kita itu ya sekitar 19% dari PDB kita. Tapi bukan hanya industri pengolahan yang kita juga harus penting dan perhatikan, tapi juga perdagangan, bahkan sektor pertanian kita, dan tadi agenda-agenda yang disampaikan oleh Pak Hasim adalah agenda-agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Indikator yang lain lagi yang juga sangat penting kita perhatikan, kalau pertumbuhan ini bukan saja menurut sektor, tapi juga bahkan menurut pembagian di provinsi, regional, ini juga sangat-sangat penting kita perhatikan. Hal lain lagi yang juga penting sebagai indikator yang kita perhatikan dengan sangat detail adalah inflasi kita. Inflasi kita saat ini cukup kita bisa manage, dan kita lihat bahwa kalau inflasi di tingkat yang seperti ini adalah modal. Ini adalah modal bagaimana harga tidak naik terlalu cepat, ini modal supaya garis kemiskinan juga tidak naik terlalu cepat, ini juga adalah modal untuk bisa membuat inflasi yang rendah itu membuat supaya pengusaha bisa melakukan planning dengan lebih baik. Nah tentu kita terus memperhatikan ini, kalau Ibu Bapak mungkin memperhatikan yang namanya inflasi kita, bukan hanya kita lihat secara nasional, tetapi juga kita lihat supaya setiap daerah juga bisa berkontribusi kepada penanganan inflasi yang lebih baik. Hal lain lagi yang juga penting untuk indikator kita adalah tingkat pengangguran terbuka, ini sangat penting. Tingkat kemiskinan adalah dua indikator yang kita yakini melakukan menjadi translation dari bagaimana pertumbuhan sampai ke kesejahteraan. Pertumbuhan kalau disertai dengan serapan tenaga kerja yang baik, tingkat pengangguran yang terus turun, maka itu menciptakan income. Kalau pertumbuhan bisa kemudian kita pastikan juga ada di kelompok masyarakat ekonomi yang di bawah, maka tingkat kemiskinan akan turun dan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Nah Ibu Bapak sekalian, ini adalah konstelasi besar dari kondisi ekonomi Indonesia yang terus kita perhatikan, dan APBN adalah satu instrumen yang sangat penting untuk memastikan hal-hal tadi. Karena di dalam APBN itu kita melihat berbagai macam aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan, yang didorong oleh pemerintah, sehingga kemudian bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menangani inflasi supaya harga naiknya tidak terlalu cepat, dan juga menurunkan kemiskinan dan menurunkan pengangguran. APBN dengan seluruh instrumen yang dimiliki adalah alat untuk mendukung arah dari pertumbuhan yang lebih tinggi, kemiskinan yang lebih rendah, pengangguran yang lebih rendah, dan stabilitas ekonomi dan termasuk stabilitas harga. Ibu Bapak sekalian, kita tahu bahwa sasaran dari Bapak Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi Indonesia, menumbuhkan ekonomi Indonesia 8%, bahkan tadi Pak Hasim mengatakan di atas 8%, karena kita yakini potensinya di atas 8%, ini harus kita orkestrasikan dengan baik. Saya ingin menyampaikan produk domestik bruto Indonesia itu sekarang ini kira-kira 23.000 triliun. Belanja APBN itu kira-kira kalau tahun ini kita selesaikan, maka belanja APBN itu ya sekitar 3.600 triliun. Maka kita perlu memilih, ya. Nah, kalau kita lihat belanja APBN itu kira-kira 15% dari total produk domestik bruto kita. Maka kita perlu benar-benar memilih 15% belanja yang sangat-sangat krusial. 15%, 3.600 triliun itu 15% untuk bisa menciptakan produk domestik bruto Indonesia yang 85% yang lainnya. Nah tentu untuk tugas yang seperti ini, maka peran dari APBN itu
haruslah suportif dan APBN akan terus suportif kepada perekonomian menciptakan produk domestik bruto yang lebih besar. 15% APBN menciptakan 85% ekonomi Indonesia, 85% lainnya sehingga nanti totalnya 100%. Dan karena itu APBN itu harus terus suportif, dia harus terus fleksibel karena tadi global uncertainty-nya harus kita perhatikan terus, APBN-nya perlu fleksibel dan kita tetap jalankan dengan tata kelola yang baik, accountability, transparansi dan seterusnya. Tugas dari APBN atau karakteristik dari APBN yang seperti ini, maka di tahun anggaran 2025 ini kita mulai termasuk dengan memastikan APBN-nya itu efisien. Tugas dari APBN sebagai tadi dia adalah fleksibel, suportif, 15% yang kemudian bisa mendukung 85% ekonomi lainnya, maka tapi dia harus tetap fleksibel, maka kita lakukan pertama adalah anggaran yang efisien. Apa itu anggaran yang lebih efisien? Anggaran yang lebih efisien yang Ibu Bapak saya yakin sudah mulai membaca, mendengar dan melihat berbagai macam berita di media adalah anggaran yang betul-betul digunakan, betul-betul dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang prioritas dan perlu. Ada nggak yang bisa kita efisienkan? Ternyata ada. Dan inilah yang kita lakukan sekarang, meminimalkan inefisiensi karena kita melihat apakah kita masih perlu perjalanan dinas yang sedemikian besar. Apakah pemerintah itu masih perlu anggaran ATK yang sedemikian besar? Apakah masih memerlukan anggaran untuk seminar, honorarium? Kalau memang diperlukan ya kita alokasikan. Ini bukan berarti bahwa anggaran itu dihapus begitu saja, tetapi dilakukan review ulang untuk benar-benar mengidentifikasi mana yang diperlukan. Nah, karena itu dalam aktivitas efisiensi anggaran ini kita betul-betul melakukan sejumlah langkah yang sangat-sangat terukur. Pertama, belanja pegawai tidak ada yang dikurangi. Ini adalah paling utama. Karena belanja pegawai ini adalah alat untuk birokrasi itu, ini adalah pegawai dari birokrasi dan harus tetap bekerja. Operasional dasar tidak dikurangi. Dan kita akan tetap lengkapi kalau ada kementerian-kementerian yang mengatakan operasional dasarnya perlu dilengkapi. Kemudian bantuan sosial, belanja bantuan sosial tidak dikurangi. Karena ini adalah memang sesuatu aktivitas, salah satu peran APBN untuk melakukan perlindungan sosial, belanja sosial, bantuan sosial itu tetap kita anggarkan. Termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hasim tadi pagi, beasiswa, lalu kemudian belanja bantuan sosial di pendidikan, bantuan sosial di kesehatan, dan sejumlah bantuan-bantuan sosial lainnya itu tetap kita anggarkan dan menjadi bagian dari stimulus dari APBN untuk perekonomian kita. Pelayanan publik ini juga tidak diganggu. Tapi kalau kita misalkan untuk bikin pelayanan publik tertentu mesti 5 kali rapat, bisa nggak kita buat lebih efisien dia? Ini review yang dilakukan dan ini akan membuat APBN menjadi lebih sehat dan mendapatkan efek untuk kita lakukan peningkatan belanja-belanja yang benar-benar nanti bermanfaat dan produktif. Seperti apa belanja-belanja yang bermanfaat dan produktif di perekonomian? Tadi seperti yang saya katakan, kita ingin ekonomi sektor real kita meningkat dan bergerak dengan cepat. Bukan hanya bergantung kepada APBN, tetapi 85% PDB kita itu kemudian bergerak dengan cepat karena real ekonomi kita berputar. Apa kunci dari real ekonomi sektor real kita ini berputar dengan cepat? Pertama, input lokal. Kita menggunakan barang-barang produksi dalam negeri, menciptakan kegiatan ekonomi yang ada di dalam negeri, local inputs, local materials, dan local
penyerapan dari aktivitas ekonomi kita. Yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Kita mendorong ke arah penyerapan tenaga kerja yang lebih kuat, lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana Indonesia, bagaimana APBN itu kemudian menyerap tenaga kerja menjadi lebih banyak. Tadi Pak Hasim mengangkat beberapa contoh, MBG akan menyerap tenaga kerja, lalu kemudian pendidikan akan menyerap tenaga kerja juga, lalu kemudian berbagai macam investasi, produktivitas kita juga akan menyerap tenaga kerja kita juga. Dan dengan penyerapan, dengan anggaran yang lebih efisien, dampak dari anggaran ini akan bisa untuk kita ambil masukan kepada bidang-bidang yang sangat perlu. Beberapa kegiatan tadi telah disampaikan oleh Pak Hasim juga bahwa kita mendorong kegiatan-kegiatan yang baru seperti makan bergizi gratis. Mungkin langsung ke slide berikutnya aja biar saya langsung next slide-nya. MBG, saya yakin Ibu Bapak sekalian telah membaca dan mulai melihat bahwa aktivitas ini mulai berjalan. Kita akan mendorong ini supaya lebih cepat, karena kita tahu bahwa ini menggunakan input lokal, menggunakan tenaga kerja lokal, dan kemudian baik untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia. Makin hari makin kita perbesar coverage-nya, dan nanti akan menciptakan, kita yakini ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian penciptaan ketahanan pangan untuk berbagai macam aktivitas kita juga masukkan, termasuk tadi food estate, lalu kemudian dukungan petani, diversifikasi pangan, stabilisasi harga kita juga dorong terus. Untuk sumber daya manusia kita anggaran pendidikan, anggaran termasuk tadi MBG, anggaran kesehatan kita gelontorkan terus, dan makin lama kita mendapatkan efek yang makin baik juga untuk masyarakat kita. Ibu Bapak sekalian, tadi juga disebutkan yang cukup banyak oleh Pak Hasim adalah tentang bagaimana kita membangun sektor perumahan kita. Sektor perumahan ini adalah sektor yang cukup unik karena multiplier domestiknya ini sangat tinggi. Dia pakai barang input domestik, dia memakai tenaga kerja domestik, dan kemudian ini akan bisa menyerap tenaga kerja, menghidupkan berbagai macam industri perumahan, dan menggunakan dana yang ada sehingga dia bisa berputar dengan lebih cepat. Dan bagaimana kita mengorkestrasikan ini di APBN dengan private sector, saya yakin bahwa pada saatnya ini akan menghasilkan multiplier yang sangat-sangat tinggi. Ibu Bapak sekalian, kita juga terus menciptakan koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dari ekonomi makro kita. Saya yakin pembicara-pembicara lain nanti akan membicarakan hal ini, namun sekarang saya rasa untuk apa yang menjadi topik dari sesi ini, yaitu bagaimana kita membuat suatu perkembangan ekonomi, bagaimana kebijakan fiskal mendorong kegiatan ekonomi. Pertama, kalau boleh saya rekap, kebijakan fiskal yang betul-betul kena pada sasarannya, dan kebijakan fiskal yang betul-betul bisa kena kepada titik-titik pertumbuhan ekonominya. Kebijakan fiskal yang kemudian bisa menciptakan multiplier yang lebih besar karena ekonominya berkembang dengan lebih cepat. Saya rasa demikian sebagai pembuka pengantar yang dapat saya sampaikan, dan tentu nanti kalau ada 1-2 pertanyaan saya bisa mengadresnya bersama Mbak Ade di depan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.